Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah SPD. Saya salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Aceh Utara. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Dewantara. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Kamaliah Ibrahim SPD. Beliau merupakan guru senior di SMP Negeri 3 Dewantara dan mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Kamaliah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nah, jadi percakapan praobservasi ini saya lakukan agar saya ingin melihat bagaimana persiapan yang sudah Ibu Kamaliah lakukan sebelum nantinya saya akan melakukan observasi ke kelas atau melakukan supervisi kelas, gitu Bu ya. Tujuan saya melakukan observasi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Kemudian kenapa hari ini kita melakukan kegiatan praobservasi? Saya ingin mengetahui persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan, ya, persiapan awalnya, agar nanti Ibu lebih siap ketika saya melakukan observasi, itu Bu ya. Jadi di sini saya ingin mengamati prosesnya observasi nanti, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berpihak kepada murid atau belum, gitu Bu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Kamaliah terkait dengan observasi nantinya Bu. Jadi pertanyaan yang pertama ini adalah kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa Ibu? Yang pertama, membaca teks drama sesuai dengan teks yang sudah diberikannya ataupun yang tidak drama. Yang kedua, menjelaskan struktur serta kutipan teks drama. Yang ketiga, membuat naskah drama sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah diberikan. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ada 3 Bu ya. Pertama, siswa mampu membaca teks drama, kemudian siswa mampu menjelaskan struktur teks dramanya, kemudian siswa mampu membuat teks drama. Betul Bu ya? Jadi dari ketiga tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak ingin dicapai apa Ibu? Area pengembangan yang hendak dicapai yang pertama, ada pengembangan pengetahuan. Siswa mampu menjelaskan struktur teks drama yang sudah saya berikan. Yang kedua, area pengembangan tentang keterampilan. Siswa mampu membuat naskah drama sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, sikap, ya, ada pengembangan tentang sikap. Bagaimana siswa kekompakan dalam mengerjakan tugas kelompok. Baik Bu, berarti area pengembangannya ada 3 Bu ya yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama itu ada pengetahuan, di mana siswa itu bisa menjelaskan struktur dramanya, kemudian kalau keterampilan siswa bisa membuat teks drama, kemudian kalau sikap berarti yang Ibu nilai itu adalah kekompakannya, gitu ya. Kemudian saya ingin mendengarkan lagi tentang strategi yang Ibu persiapkan, mulai dari model, metode, media, gitu. Strategi yang saya persiapkan, yang pertama pembelajaran yang berdifferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian modelnya model PBL, metode diskusi, tanya jawab, dan juga penulisan. Rangka media, contoh tayangan drama, teks drama, melalui e-fokus atau laptop atau buku siswa atau buku ini. Oh gitu ya. Berarti strategi yang sudah dipersiapkan sudah lengkap Bu, dari modelnya, dari metode, media ya. Kalau saya dengar tadi model menggunakan model pembelajaran based learning ya, problem based learning. Kemudian kalau metode ada diskusi, tanya jawab gitu Bu ya. Kemudian media berarti Ibu nanti menggunakan video contoh dari drama atau teks drama gitu Bu. Ya, contoh dari drama. Oh, contoh dari drama. Oke, baik. Jadi saya merasa ini luar biasa Bu ya. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukannya, di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Rencana besok ya, di jam ke 3-4, berarti hari Selasa ya. Besok Selasa ya.
Oke, baik Bu. Berarti nanti di hari Selasa itu nanti saya akan ke kelas untuk melakukan observasi, mencatat jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti setelah observasi itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yang dimana pasca observasi ini akan kita lakukan yang didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu ya. Kemudian sebelum kita akhiri percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan hari ini? Yang saya dapatkan hari ini, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang harus saya persiapkan, kemudian model yang cocok untuk materi membuat sebuah drama. Oke, baik Bu. Berarti yang sudah Ibu dapatkan tentang rancangannya ya. Rancangannya. Baik Bu. Terima kasih Bu Kamelia atas waktunya. Nanti sampai jumpa lagi di ruang observasi ini. Demikian percakapan kami hari ini, percakapan para observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca doa ya. Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Coba yang memimpin doa siapa? Coba Ikram, pimpin doa dulu. Coba pimpin doa kita. Umur Quran aja. Ikuti sama-sama ya. Jadi sebelum Ibu mulai pembelajaran ini, Ibu menampilkan dulu emoji. Tahu emoji kan? Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Coba pilih salah dua aja ya, satu di antara semua itu. Kalau satu dua tiga ke bawah, pilih aja dua aja, ya. Nanti tulis bagaimana perasaan ini. Bagaimana? Ibu akan menanyakan.
Nomor 9, senang karena ditemani sama Bu Aminah. Saya senang karena ada Bu Aminah. Nomor 1, gembira karena banyak teman-teman yang datang dan tertawa bersama. Nomor 12 senang karena bisa tertawa bareng-bareng mereka semua dan membuat lucu bersama-sama. Nomor 14 senang karena bisa senyum bersama-sama. Oke, terima kasih untuk dia. Apa senang ini? Tidak bisa belajar. Jadi sebelum Ibu melanjutkan materi kita akan datang ya, Ibu ingatkan apa Ibu akan menanyakan tentang materi yang sebenarnya. Minggu yang lalu telah kita pelajari tentang mengidentifikasi budak drama ya. Kira-kira masih ingat enggak? Apa maksud dari drama? Kepada jawab. Jawab kamu drama. Adapun struktur drama bagaimana? Drama adalah teks imajinatif yang berupa dialog atau teks untuk dipentaskan. Kemudian bertanya lagi apa usul-usulan? Kasih ya usul drama atau struktur drama bagaimana? Pertama ya. Drama ya. Yang kedua menjelaskan ketiga membuat naskah drama ya. Sebelum Ibu membagikan kelompok ya, Ibu akan menampilkan dulu jadi ada dua kelompok, yang pertama kelompok mahir, kurang mahir, belum mahir. Jadi cara kerjanya ini kelompok pertama itu yang mahir membuat sebuah naskah drama ya. Kurang mahir menjelaskan drama ya dan pantai. Kelompok bermahir membaca teks drama. Ini kelompok mahir ya. Ini kurang Berarti dalam cara mahir. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Al, bisa memimpin doa? Baik, Bapak. Berdoa. Kita kerjakan pelajaran matematika dari yang kemarin. Buka halaman nomor 17. drama. Ini yang kelompok pertama.
Pagi, 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 siang, siang, siang. Kalau malam nggak boleh kena. Tepuk tangannya nggak boleh kena ya. Ya. Tepuk tapi nggak boleh kena. Oke, pagi, 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 malam. Nggak boleh kena. Kalau malam nggak boleh kena. Oke, kita mulai lagi. Pagi, 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 siang, 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 malam. Siapa? Oke, fokus. Pagi, 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 siang, siang, malam. Oke, dah. Tepuk tangan untuk kelompok mahir. Untuk pertama nggak apa-apa ya kalau udah ketawa-ketawa begitu. Silahkan. Mengikuti pengenalan tokoh, situasi cerita Bu Indati, Arga, kamu C. Komplikasi, gangguan-gangguan dalam mencapai tujuan. Tingkah Arga, kenapa sih kamu selalu usil? Kenapa kamu selalu ngejek aku? Memangnya kamu suka kalau diejek? Cemberut. Arga tertawa. Aduh maaf deh, kamu marah ya ini. Tingkah. Iya dong, habis kamu nakal. Kamu memang sengaja mengejek aku kan? Biar anak-anak sekolah tertawain aku. Arga. Wah, jangan marah dong. Aku kan cuma bercanda. Tanya, marah itu bisa memperhambat tumbuhnya gigi. Saya ingin membaca dan perhatikan hasil dari kegiatan belum mahir membaca teks drama. Dendam menghancurkan persahabatan. Yang itu saat jam istirahat. 4 orang siswa dan siswi yang sudah bersahabat sejak lama, yaitu Melia, Rara, Lorena, Mira, dan Salsa sedang duduk santai di kantin Indonesia. Penilaian terhadap yang pertama tadi membuat naskah ya. Jadi yang bagus juga sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan drama ya. Jadi nilainya dapat 35 ya. Kelompok yang mahir ya, menjelaskan struktur drama serta kutipan-nya ya. Yang ada 5, prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog ya. Jadi yang Ibu Ila itu memang alhamdulillah bagus semuanya ya. Cuma ada kekurangan sedikit. Jadi dapat nilainya 98 ya. Kepada kelompok pramahir kekurangan. Kemudian kelompok yang ketiga ini mahir. Tugasnya cuma membaca teks ya. Jadi perhatikan tadi memang bacaan yang bagus ya. Sesuai dengan buku juga. Jadi nilainya ini dapat 9 ya. Kepada kelompok yang ketiga. Belajar ini, ayo dari kelompok mahir, kurang mahir, sampai belum mahir. Coba apa kelompok mahir?
Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Aminah? Saya sehat juga, alhamdulillah, sama seperti Bu Amalia juga, nampak sehat, seger hari ini Bu ya. Oke, apa nih tujuan pertemuan kita hari ini Bu? Begini Bu Aminah ya, tujuan saya hari ini ingin merefleksi kembali tentang pembelajaran yang saya terapkan kemarin di kelas 81 yang berdiferensiasi, yang terintegrasi sosial emosional. Oke, baik, berarti pertemuan kita hari ini Ibu ingin merefleksikan kembali pembelajaran Ibu ya ketika saya observasi kemarin yang menggunakan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional ya. Kira-kira tujuan dari percakapan kita apa nih yang Ibu harapkan? Karena untuk ke depan dalam penerapan pembelajaran saya lebih meningkatkan ya, dan lebih antusias siswanya untuk menerima pembelajaran saya. Oh gitu. Berarti tujuan Bagaimana percakapan caranya? Oke. Berarti tujuan percakapan kita hari ini adalah Ibu ingin meningkatkan pembelajaran Ibu di kelas dengan menggunakan RPP berdiferensiasi. Gitu Bu ya. Oke, baik. Jadi ketika kemarin saya observasi di kelas itu bagaimana perasaan Ibu sebenarnya? Senang sekali, alhamdulillah senang sekali Bu Aminah. Ya. Karena anak-anak semangat dalam menerima pembelajaran yang saya terapkan, gitu. Ataupun lebih bersemangat ya. Semangat sekali siswanya Bu ya. Kira-kira kalau misalnya kita kasih nilai nih dari 1 sampai dengan 10 gitu Bu, kira-kira semangatnya itu di angka berapa nih Bu? Menurut saya kemarin Mbak Aminah semangatnya di 85 ya. 8,5. 8,5 Bu ya. Berarti kalau misalnya kita ke level 10 itu ada 1,5 Bu ya yang tidak semangat siswanya. Ya, yang kurang semangat itu mungkin ada siswa yang susah jatuh dan tidak memperhatikan ya ketika saya menerapkan pembelajaran. Oke, baik. Berarti di sini kurangnya 1,5 itu karena siswanya susah diatur, kurang semangat gitu. Kira-kira apa nih yang sudah pernah Ibu lakukan supaya siswa ini bisa semangat, bisa 10 gitu semangatnya? Rencana saya begini Bu Aminah ya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pedagogi dan profesional dan banyak menonton tayangan di YouTube tentang PMM dan juga berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yang ada di MGMP. Kira-kira Bu, ketika Ibu di kelas itu ada nggak hambatan atau gangguan gitu sehingga siswa ini juga kurang bersemangat gitu? Cuma hambatannya ini Bu ya, karena ada sedikit siswa yang tidak mau memperhatikan susah jatuh. Cuma itu hambatannya, yang lain mungkin nggak ada ya. Berarti hambatannya di kelas itu karena ada siswa yang memang susah diatur gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita nih mau menilai performa Ibu nih di kelas, kalau di angka 1 sampai dengan 10, performa yang Ibu tampilkan kemarin ketika saya melakukan observasi itu ada di level berapa Ibu? Jadi performa saya ketika Ibu mengamati dalam kelas mungkin ada di sekitar 85. 8,5 ya? Oke, baik. Berarti performa Ibu kemarin ketika saya observasi itu di 8,5 gitu Bu ya? 8,5 ya. Oke, baik. Kira-kira Ibu ada nggak keinginan untuk meningkatkan ke level berikutnya gitu atau level ke atasnya gitu? Keinginan saya ini Bu Aminah, mungkin lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan di MGMP atau menonton tayangan YouTube di PMM tentang PMM. Berarti Ibu ada rencana gitu ya untuk meningkatkan ke level berapa gitu tadi? Ke 10 ya. Berarti ke level 10 itu Ibu ada keinginan juga untuk meningkatkan. Jadi tadi kalau misalnya ke level 10 itu ada tadi performa yang sudah Ibu tampilkan itu 8,5 dan Ibu ingin meningkatkan ke 10. Kira-kira yang 1,5 itu kekurangannya di mana Ibu? Kekurangannya mungkin saya kurang meminitnya siswa ya, saya berduduk kelompok ataupun karena memang siswa ada sebagian yang susah diatur gitu. Oke, baik. Berarti kekurangannya itu di memanage siswa dan juga siswanya juga mungkin susah diatur gitu. Oke, baik. Jadi
kira-kira Bu, Ibu punya rencana apa gitu biar siswanya mau mendengarkan Ibu, mau diatur oleh Ibu, dan siswanya juga lebih semangat, lebih antusias gitu Bu dalam pembelajarannya. Rencana saya ini akan menggunakan media pembelajaran, metode, strategi dan model yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, baik. Berarti Ibu akan sebagai apa? Rencana Ibu ya, rencana Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai, metode, strategi, dan media pembelajaran tadi yang Ibu sebutkan Ibu ya. Oke, kira-kira nih siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk melakukan rencana ini? Kalau untuk membantu saya mungkin banyak kawan-kawan yang ada di MGMP ya, mungkin banyak berkolaborasi dengan mereka yang sepelajaran dengan saya bahasa Indonesia ya. Gitu. Baik, berarti yang bisa membantu Ibu, teman-teman Ibu di MGMP gitu Bu ya. Kalau misalnya lebih spesifik lagi gitu, kalau teman-teman tuh kan banyak Bu. Jadi ada nggak kira-kira satu orang gitu yang bisa Ibu percaya, yang bisa mensupport Ibu sepenuhnya, yang bisa mendukung Ibu sepenuhnya gitu, 24 jam gitu Bu, bisa mendukung Ibu. Kira-kira siapa nih Bu? Kalau di sini mungkin ada Bu Aminah ya. Jadi Bu Aminah, karena gitu. memang dia lebih pintar tentang IT. Kalau memang ada kekurangan nanti bisa tanyakan Aminah, dan sudah terbiasa juga belajar sama Bu Aminah. Oke, baik. Berarti yang mensupport Ibu sepenuhnya itu Bu Aminah Bu ya, yang bisa menjadi orang yang Ibu percaya gitu Bu ya, karena beliau pintar IT dan bisa membantu Ibu sepenuhnya gitu Bu ya. Oke, jadi kira-kira nih kapan akan Ibu lakukan nih? Nanti mungkin awal ajaran baru kan bulan Juli. Awal tahun ajaran Bulan baru baru, ya. di bulan Juli Bu. Oke, baik. Dari percakapan kita hari ini kira-kira apa nih yang bisa Ibu simpulkan? Dari percakapan hari ini pernah terpikir dalam hati saya Bu Aminah ya, bagaimana cara meningkatkan performa saya di kelas ya. Mungkin saya harus banyak menonton di YouTube atau banyak berkolaborasi dengan teman-teman di MGMP gitu, ataupun di sekolah ya. Oke, baik. Berarti kesimpulan yang bisa Ibu ambil hari ini untuk meningkatkan performa Ibu harus melihat tayangan di YouTube gitu, mungkin pelatihan PMM juga gitu Bu ya, terus kolaborasi dengan kawan-kawan di MGMP-nya gitu Bu ya. Oke, baik. Jadi Ibu sangat bersemangat sekali untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Kalau bagi saya Bu, jadi pengalaman dari Ibu ini bisa juga menjadi pembelajaran juga untuk saya ke depannya untuk meningkatkan kompetensi siswa gitu Bu. Alhamdulillah Bu Aminah, mungkin dengan Bu Aminah juga bisa belajar banyak tentang atau PMM